Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang perencanaan usaha produk peralatan teknologi terapan, kali ini kita akan sama-sama belajar sistem produksi peralatan teknologi terapan. Mengutip buku ekonomi untuk SMA dan MA kelas 10 karya UNESCO, produksi adalah kegiatan menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang dan jasa. Teknologi terapan adalah teknologi yang berfungsi menjembatani teknologi hasil riset yang telah dibuat oleh peneliti sehingga bisa diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Setiap perkembangan teknologi yang ada harus mampu meningkatkan produktivitas kinerja manusia. Adanya teknologi terapan pun bisa dikatakan mampu meningkatkan perekonomian lebih banyak orang. Manfaat pasar. Pasar merupakan mekanisme usaha yang menata kepentingan pembeli terhadap kepentingan penjual, di antaranya perilaku pembeli dan penjual, komoditas yang diperjualbelikan, aturan main yang disepakati, dan regulasi. Manfaat suatu produk, baik berupa produk barang maupun jasa atau kombinasi keduanya yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen, meliputi yang pertama, manfaat utama, manfaat dasar, manfaat tambahan yang diinginkan, manfaat tambahan yang diharapkan, serta manfaat tambahan yang membuat kejutan. Yang kedua, sistem produksi usaha peralatan teknologi terapan. A. Ide dan peluang usaha produk peralatan teknologi terapan. Produk peralatan teknologi terapan yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam beraktivitas produksi. Pengembangan produk baru, usaha peralatan teknologi terapan mengarah pada pengendalian otomatis berbasis microcontroller dan penggabungan dengan beberapa aplikasi menggunakan sensor. B. Sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha produk teknologi terapan. Kewirausahaan produk rekayasa teknologi terapan agar dapat terus berkembang dibutuhkan kemampuan mengelola yang meliputi 1. Penetapan arah usaha atau organisasi yang visioner. 2. Perencanaan strategis. 3. Fokus pada pelanggan. 4. Pengelolaan sistem kinerja dan pembelajaran organisasi. 5. Pengelolaan sistem ketenagakerjaan. 6. Fokus pada proses, mengukur, dan memperbaiki kematangan proses. 7. Pengukuran dan perbaikan kinerja hasil usaha atau organisasi. Daya dukung yang ada di daerah dalam membuat produk rekayasa teknologi terapan dapat dikembangkan untuk memberikan nilai tambah pada potensi-potensi sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya alam,
dan sumber daya budaya yang tersebar di daerah. Produk-produk peralatan teknologi terapan diantaranya yang pertama, alat untuk pengomposan. 2. Produk pembangkit energi listrik. 3. Produk kendali otomatis. Robot merupakan mesin hasil rakitan manusia dan dapat bekerja tanpa lelah membantu pekerjaan manusia yang bersifat non-stop. Menjelajah lingkungan yang berbahaya, misalnya untuk penelitian, membantu untuk proses produksi di industri, transportasi, kesehatan. Kendali pada robot dapat secara otomatis dan teleoperasi. C. Potensi produk peralatan teknologi terapan di daerah. Proses pengolahan hasil pertanian, perkebunan maupun perikanan sangat terdukung jika dikembangkan produk peralatan teknologi terapan. Proses kendali dapat memantau suhu secara otomatis sehingga parameter-parameter proses pengolahan tetap terjaga dengan baik. Industri pengolahan ikan menyimpan hasil olahan, hasil budidaya jamur supaya tidak cepat rusak tingkat kesegarannya. Dibutuhkan pengaturan suhu melalui produk rekayasa teknologi terapan agar tidak mudah rusak terkontaminasi oleh bakteri pembusuk. Produk dibuat untuk memenuhi kebutuhan dan membantu kegiatan manusia. Kewirausahaan produk peralatan teknologi terapan banyak dikembangkan guna memenuhi kebutuhan kehidupan manusia. Produk peralatan teknologi terapan di daerah berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya alam sebagai bahan baku untuk diolah guna memiliki nilai tambah dengan menggunakan peralatan teknologi terapan. D. Proses produksi peralatan teknologi terapan. 1. Desain produk. Proses produksi pada kesempatan ini diambil contoh bagaimana cara pembuatan komposter skala rumah tangga yang dapat dimanfaatkan untuk pembuatan kompos. Pupuk organik hasil pengomposan dapat dimanfaatkan untuk memupuk tanaman apotik hidup, warung hidup, atau tanaman buah yang ditanam di lingkungan sekitar. Yang kedua, bahan pendukung. Bahan pendukung yang digunakan disesuaikan dengan desain yang akan dibuat dalam pembuatan komposter. Dibutuhkan bahan-bahan sebagai berikut: tangki penampung, penutup tangki, dudukan, pipa PVC, elbow PVC, cabang T PVC, dan lem PVC. Yang ketiga, alat pendukung. Alat yang digunakan untuk mendukung dalam pembuatan komposter diantaranya ada gergaji, pensil, meteran, dan bor listrik. Yang keempat, keselamatan kerja. Keselamatan kerja dalam proses produksi menjadi hal yang utama untuk diperhatikan guna menghindari kecelakaan kerja. Keselamatan kerja mencakup pencegahan kecelakaan kerja dan perlindungan terhadap tenaga kerja dari kemungkinan terjadinya kecelakaan sebagai akibat dari kondisi kerja yang tidak aman atau tidak sehat.
Syarat-syarat kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja ditetapkan sejak tahap perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan, dan penyimpanan bahan, barang, produk teknis, dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan. Yang kelima, teknik pembuatan. A. Proses pembuatan. Yang pertama, perhatikan tata tertib dan teknik keselamatan kerja. Biasakan menggunakan peralatan keselamatan kerja untuk perlindungan diri. Siapkan peralatan dan bahan yang akan digunakan. Buat lubang-lubang pada pipa paralon. Sambung pipa paralon yang telah dilubangi dengan sambungan L. Sambungan dipasang sampai menembus tangki penampung ke arah luar. Pasang pipa paralon dengan sambungan T pada salah satu ujung pipa. Satukan dengan sambungan pipa L pada tangki penampung. Pasang tutup komposter dan komposter siap digunakan. Yang B yaitu cara penggunaan. Yang pertama, sampah jika dikelola dengan baik dapat membawa manfaat dan berkah. Tahapan penggunaan komposter yaitu siapkan komposter. Siapkan sampah organik yang sudah diperkecil ukurannya. Kemudian masukkan sampah organik. Semprot sampah di dalam komposter dengan cairan bioaktivator. Tutup komposter yang telah terisi sampah organik. Lama-kelamaan sampah mengendap dan semakin turun. Setelah 1 minggu dapat menghasilkan air lindi yang dapat dimanfaatkan menjadi pupuk cair. Setelah 1 bulan, kompos siap digunakan sebagai pupuk dan juga dapat dikemas. C. Pengemasan produk. Pengemasan untuk pelindung fungsi distribusi dan fungsi identitas sebagai kemasan produk. Didesain agar produk dapat terlindung dari benturan dan menarik. Adapun fungsi kemasan produk antara lain, yang pertama mempertahankan mutu, 2. memperpanjang masa simpan, 3. mempermudah penyimpanan dan pemasaran atau transportasi, 4. menambah daya tarik bagi konsumen. D. Perawatan produk. Perawatan produk peralatan teknologi terapan berupa komposter dapat dilakukan dengan cara 1. Hindarkan komposter dengan benturan benda keras. Bersihkan secara berkala. Hindarkan dari jangkauan anak-anak usia balita. Simpan di tempat yang aman dan terlindungi. Serta mengecek secara rutin fungsi kerja komposter. Selanjutnya, silakan kerjakan aktivitas 2, yaitu mengamati suatu produk, baik produk barang maupun jasa atau kombinasi keduanya yang ada di daerah sekitarmu, dan identifikasi manfaat dari produk tersebut dan catat hasil pengamatanmu. Kemudian aktivitas 3, mengamati potensi sumber daya di lingkungan sekitar usaha produk peralatan teknologi terapan. Apa yang dapat digunakan untuk mengolah material yang ada, serta bagaimana metode pengolahannya. Juga aspek administrasi apa yang mungkin untuk dikembangkan. Kemudian tugas 2 dikerjakan secara kelompok, yaitu mengembangkan ide atau gagasan untuk rencana membuat salah satu produk peralatan teknologi terapan
sesuai dengan potensi yang ada di sekitar. Mengamati kebutuhan apa yang harus ada dalam mendukung gagasan ini. Diskusikan dengan kelompokmu, catat hasil kesimpulan dari diskusi bersama kelompokmu. Terima kasih, semoga bermanfaat dan selamat bekerja.